Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat belajar ya. Berjumpa kembali dengan Bu Hanif Labaika dalam muatan pembelajaran IPS tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1 hewan dan tumbuhan di sekitar rumahku. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar peserta didik dapat mengetahui karakteristik lingkungan sekitarnya serta pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Indahnya alam negeri kita Indonesia. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar-gambar berikut ya. Nah, itu tadi merupakan ketampakan alam yang ada di Indonesia. Ada yang tahu apa itu ketampakan alam? Ketampakan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan terbentuk oleh peristiwa alam. Nah, ketampakan alam yang dapat kita lihat adalah segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Permukaan bumi terdiri dari daratan dan perairan. Nah, anak-anak, perhatikan gambar berikut ya. Gambar apakah itu? Ya, kalian benar. Itu adalah gambar dataran tinggi. Ada yang tahu apa itu dataran tinggi? Dataran tinggi adalah daerah yang relatif datar yang memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Karakteristik dataran tinggi yaitu tanahnya terjal atau miring, cuacanya sejuk, dan curah hujannya tinggi. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata dan perkebunan teh, kopi, sayur-sayur, dan peternakan sapi perah. Mata pencaharian penduduk di daerah dataran tinggi adalah yang pertama, mereka bekerja di sektor pariwisata, yang kedua, mereka bekerja di sektor perkebunan. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang dataran tinggi. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut ya. Gambar apa anak-anak? Ada yang tahu? Ya, itu adalah gambar dataran rendah. Dataran rendah adalah daerah yang relatif datar yang memiliki ketinggian kurang dari 500 meter di atas permukaan laut. Ciri-ciri dari dataran rendah ini adalah daerahnya yang datar. Kemudian cukup air karena dilewati oleh sungai yang besar. Di dataran rendah ini biasanya dimanfaatkan sebagai pemukiman, lahan pertanian, perkebunan, dan industri. Selanjutnya, mata pencaharian di dataran rendah ini beragam ya. Ada petani, peternak, karyawan, dan mereka yang bekerja di sektor industri. Nah, anak-anak, tahukah kalian sekarang kita tinggal di dataran apa? Ya, benar. Kita tinggal di dataran rendah. Kemudian kalian perhatikan lagi gambar ini ya. Nah, itu adalah gambar pantai. Kalian sudah pernah ke pantai? Pantai adalah wilayah yang berbatasan langsung dengan laut. Adapun ciri-ciri atau karakteristik pantai adalah
wilayahnya seperti laut, terus mengalami pasang surut air laut. Biasanya pantai dimanfaatkan sebagai objek wisata, budidaya ikan, budidaya udang, tambak garam, dan perkebunan kelapa. Mayoritas penduduk yang tinggal di sekitar daerah pantai bermata pencaharian sebagai nelayan, petani, pengrajin, ataupun mereka yang bekerja di sektor wisata. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang ketampakan alam yang ada di permukaan bumi. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang persebaran sumber daya alam yang berupa tumbuhan. Tahukah kalian bahwa jenis tanaman yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk tumbuh? Jadi, tidak semua tanaman itu bisa ditanam di dataran rendah, ataupun sebaliknya, tidak semua tanaman bisa ditanam di dataran tinggi. Nah, perhatikan contoh berikut ya. Padi. Padi hidup di dataran rendah. Pada umumnya, padi tumbuh di daerah yang berhawa panas, yang banyak mengandung uap air, dan curah hujan yang cukup. Sinar matahari dan suhu sangat mempengaruhi tanaman padi. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah 23 derajat Celcius. Tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi berkisar antara 0 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanah yang berlumpur, yang subur dengan ketebalan 18 sampai 22 cm. 2. Teh. Pada umumnya, teh tumbuh di daerah pegunungan. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman teh berkisar antara 13 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius. Dengan curah hujan tahunan tidak kurang dari 2000 mm kubik. Sinar matahari dan suhu udara sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman teh. Bila suhu mencapai 30 derajat Celcius, maka akan memperlambat pertumbuhan tanaman teh. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang subur dan banyak mengandung bahan organik. Biasanya terletak di lereng-lereng gunung atau di perbukitan. Nah, itu tadi adalah perbedaan tanaman padi dan tanaman teh. Selain tempat hidupnya yang berbeda, mereka juga membutuhkan suhu yang berbeda. Nah, anak-anak, itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai ketampakan alam dan persebaran sumber daya alam yang berupa tumbuhan. Ibu harap kalian sudah mengerti perbedaan antara dataran rendah, dataran tinggi, pantai, serta persebaran sumber daya alam. Sekarang kita sedang menghadapi wabah COVID-19. Untuk itu, ada beberapa pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada kalian. Pertama, ketika kalian keluar rumah, jangan lupa gunakan masker. Kedua, cuci tangan menggunakan sabun sesering mungkin. 3. Hindari kerumunan atau keramaian dengan cara menjaga jarak minimal 1 meter ya. 4. Makan makanan yang bergizi dan sehat. 4 sehat, 5 sempurna. Nah, anak-anak, itu tadi pesan dari Ibu. Kalian harus ingat ya. Selain harus diingat, kalian juga harus terapkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, anak-anak, semoga ilmu yang Ibu berikan tadi bisa bermanfaat untuk kalian semua. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.